Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sore lagi bersama guru kita Abu Basam Marmita. Gimana kabarnya, Sat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayaknya ini aja ya, tetap semangat nih kalau Ustadz tuh, kalau misalkan kita lihat tuh walaupun kajiannya banyak banget tetap aja semangat gitu. Kan ada antum. Masya Allah. Sat, Kalau ini anak tetap bersemangat karena antum tambah subur ya. ini kenapa membahasnya subur lagi ya? Masya Allah nih, Sat. Ini sebenarnya Anda bertanya-tanya nih dari tadi. Antum kenapa sih pakai topi? Ini Biar topinya kelihatan muda gitu. bukan, Sat. Anda mau tetap face ini antum tuh nggak bisa dibohongin. Face di boros atas dong, 40. 40 tua amat ya. Antum Masya umurnya Allah. berapa sih, akhi? Ana 37, Sat. Padahal kayak 36. Beda setahun ya. Harusnya 25 gitu. Ya, ini Ana lihat Instagram nih, Sat. Ini beberapa hari ini kayaknya maraknya soal Antum baca Instagram aja. Enggak, Sat. Sering baca Quran enggak sih? Astagfirullahaladzim. Antum berapa juz setiap hari, akhi? Belum, Sat. Belum banyak. Insyaallah. Insyaallah, Sat. Khair. Ana jadi ini, Sat, terharu. Ini mengingatkan sih. Insyaallah nanti mulai dibuka Udah lagi. sering nelpon ibunya belum? Sudah, insyaallah, Sat. Setiap hari berapa menit? Lumayan, Sat, 15 menit sampai setengah jam Setiap hari? setiap hari. Every day? Video call ya. Video call? Video call. You call her Yes. every day? Yes. Okay, we talking English, okay? Oke, ntar salah lagi, no hard feeling. Jadi ingat gitu. Mendingan jangan deh. Saya akan ngasih quote pada antum. Apa itu? Love what you do, Do what you love. do what you love. You know? Cintai apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu cintai Sip, gitu ya. insyaallah. Tadi agak mikir sedikit. Udah lama ya soalnya tinggal di Indonesia, Sat. Oh gitu ya. Emang antum dulunya tinggal di mana? Aduh, pengen saya. Pengen pengen, masya Allah. Di Bekasi, Saya Sat. nggak bisa pakai ini. Dikecilin kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya, insyaallah. Nah, ini sebenarnya juga boleh nih kita buka pertanyaan juga. Ini siapa yang mau menanyakan? Cuman ini sebelum pertanyaannya kita tanyakan. Antum siap menerima pertanyaan? Bukan Ana yang jawab, Ana cuma mewakili. Boleh, kayak gitu tuh nggak boleh. Para ulama nggak mau contohkan Nggak gitu. boleh. Ditanya dijawab. Tapi nggak usah. Ayo, sampai mau tanya sama saya. Nggak usah. Enggak, maksudnya salah ya. Emang. Jadi gimana kalau Ana membuka pertanyaan? Pernah nggak ada Imam Syafi'i? Ayo, siapa mau nanya sama saya? Nggak ada Imam Syafi'i. Oh enggak, Ana kan nggak bilang gitu juga. Makanya kemarin ketika kita membuat video untuk acara From the Tattoo Arus kan salah satunya mukadimahnya kan membahas tentang 4 madhab. Salah satu yang saya dapatkan dalam pelajaran mengulang kembali tentang biografi para ulama itu apa? Para ulama itu enggak ada yang mengatakan, ayo tanya sama saya. Nggak ada. Kalau ditanya dijawab kalau memang tahu ilmunya. Tapi nggak ada yang nanya, ayo tanya, ayo mau nanya apa? Silakan tanya. Nggak ada. Enggak boleh ya, Ya kayak kalau gitu. antum Sat. mau kayak gitu nggak apa-apa, saya nggak mau. Oh jangan, enggak, makanya Anda mewakili, Sat. Boleh nggak kalau buka pertanyaan, Sat? Oke, insyaallah. Ya, Minum dulu akhi. lumayan kenapa jadi deg-degan serius. Ya, ini sebenarnya ada yang mengusik Ana beberapa hari ini nih soal penghinaan Rasulullah ini, saat Masya Allah di apa namanya ya di beberapa waktu terakhir ini gitu. Apa sih bagaimana sikap seorang Muslim itu sebenarnya setelah kejadian ini gitu? Jadi gini, saya pengen nyampaikan dulu bahwasanya kedudukan Rasulullah di hadapan Allah ini penting. Salah satu hal yang kita harus tadaburi di dalam Al-Quran, Rasulullah itu ketika dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran tidak pernah dipanggil dengan nama, kecuali dipanggil dengan panggilan gelar. Ya ayyuhan nabiyyu. Kalaupun disebut nama Muhammad, lalu disebutkan setelahnya itu kedudukannya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Maka di situ menunjukkan bahwasanya dari cara memanggil saja Allah sudah menunjukkan bagaimana keutamaan
Rasulullah di atas para nabi yang lainnya. Padahal ketika memanggil para nabi yang lainnya, ya Nuh, dipanggil dengan ya Nuh. Kemudian ketika memanggil ya Musa dipanggil dengan kata ya Musa. Tetapi ketika memanggil nama Rasulullah itu dengan kata ya ayyuhan nabiyyu, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu Rasulullah itu adalah orang yang menempati keutamaan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka disitulah kita harus paham, ketika kita mengetahui betapa besarnya kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah, berarti Allah itu menjadi wali bagi setiap para nabi dan para rasulnya. Wali itu pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi orang yang beriman. Kalau sama orang yang beriman aja Allah menjadi pelindung, apalagi kepada nabi dan rasul. Makanya siapapun yang mereka sudah menyakiti Rasulullah harus teringat kepada sebuah sabda Rasulullah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang menyakiti waliku, maka aku telah mempermaklumkan perang kepada mereka yang telah menyakiti waliku. Ini menunjukkan bahwasanya persoalan walinya Allah itu termasuk persoalan yang besar. Ketika menyakiti walinya Allah saja, Allah itu mempermaklumkan perang. Ya. Jadi kalau menyakiti walinya Allah itu sudah dipermaklumkan perang, apalagi menyakiti Nabi, karena Nabi kedudukannya lebih besar dan lebih tinggi daripada walinya Allah. Ada sebuah kisah di antara wali-walinya Allah yang pernah didolimi, namanya Sa'id bin siapa? Ya, namanya Sa'id bin Zubair rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Zubair ini merupakan salah satu wali di antara wali-walinya Allah dari kalangan salaful ummah. Maka beliau itu berhadapan dengan penguasa yang sangat zalim, yang suka mengalirkan darah, namanya Hajjaj bin Yusuf. Beliau sempat menjadi buronan dan akhirnya tertangkap Sa'id bin Zubair ini. Ketika Sa'id bin Zubair ini tertangkap, maka Sa'id bin Zubair ketika tertangkap, maka dibawa oleh tentaranya untuk dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu bagaimana kedudukan seorang walinya Allah ini ketika mereka melewati satu hutan dan harus masuk kepada hutan itu. Maka sebelum pasukan yang membawa Sa'id bin Zubair ini masuk ke hutan, tiba-tiba ada seorang pendeta itu berkata, jangan berani masuk ke hutan ini di waktu malam, karena ada singa dan harimau yang berkeliaran di waktu malam. Kalau kalian mau silahkan bermalam di gereja ini. Sampai besok pagi barulah kalian melanjutkan perjalanan. Sa'id bin Zubair itu karena tingkat keimanan yang tinggi, Sa'id bin Zubair itu menolak untuk bermalam di dalam bangunan gereja itu. Karena apa? Dia tidak mau beratapkan dengan atap yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Pendeta itu sebenarnya baik. Pendeta itu tidak menipu, tidak membohongi. Pendeta itu berkata kepada Sa'id bin Zubair, kalau kamu tidak masuk ke rumah ini, ke gereja ini, kamu akan diterkam. Maka tetap Sa'id bin Zubair tidak mau untuk berlindung kepada satu tempat yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Seluruh tentaranya Hajjaj bin Yusuf masuk ke gereja itu dan bermalam, dan mereka mengikat Sa'id bin Zubair, lalu diikat dan dikerangkeng dengan begitu kuat. Dan Sa'id bin Zubair itu di luar. Ketika malam, Masya Allah, betul singa dan harimau keluar. Tapi ketika mendapati Sa'id bin Zubair, mereka hanya mendekat dan mereka duduk di sampingnya Sa'id bin Zubair, kanan kiri. Dan mereka seakan-akan bertiga bareng-bareng pada malam itu sampai menghabiskan malamnya. Sampai para tentaranya itu kagum dan berkata, wah, yang kita tangkap ini betul-betul walinya Allah. Sampai akhirnya ketika mereka bisa membawa Sa'id bin Zubair menghadap kepada Hajjaj bin Yusuf, lalu pada saat itu terjadi dialog dan intinya dipenggal kepalanya Sa'id bin Zubair. Sebelum dipenggal, walinya Allah ini berkata, semoga saya adalah orang yang terakhir kali bisa dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf, dan setelah ini tidak ada lagi yang dipenggal dan dialirkan darahnya. Doanya itu mustajab, membuka pintu langit. Doanya walinya Allah. Apalagi dia dalam kondisi terdolimi. Dipenggal kepalanya Sa'id bin Zubair, meninggal dunia, dan semoga beliau mendapatkan syahadah dan mati syahid. Maka tidak lama setelah itu Hajjaj bin Yusuf itu dalam kondisi berantakan hidupnya. Dia tidak bisa tidur. Setiap malam dia berteriak ketika dia mendapati mimpi yang buruk. Dia selalu berkata, ya Sa'id, kenapa kamu mengejarku setiap waktu? Tinggalkanlah aku. Sampai akhirnya dia sakit parah, lalu akhirnya meninggal dunia. Apa yang kita ambil pelajaran? Kalau menyakiti walinya Allah saja,
sudah dipermaklumkan perang, apalagi menyakiti Nabi dan Rasulnya Allah. Berarti siapapun yang sudah menyakiti Rasulullah itu, dia sedang merobek tirai antara dia dengan Allah dan mempermaklumkan peperangan di hadapan Allah. Kalau peperangan sesama manusia masih ada kemungkinan untuk menang. Berapa banyak kelompok kecil tetapi bisa mengalahkan kelompok yang besar, selalu ada kemungkinan untuk menang. Berapa banyak tim underdog bisa menang, karena ada kemungkinan menang kalau menghadapi makhluk. Tapi kalau menghadapi khalik itu tak bisa menang. Makanya kemudian di situ akhirnya siapapun yang mereka mengejek Rasulullah, mengolok-olok Nabi, sejatinya mereka itu tidak akan pernah menang. Karena apa? Mereka pada saat itu sudah mendeklarasikan dan menabuh gong peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan berakhir dengan penyesalan. Makanya sampai saya membuat tulisan kan, sesungguhnya menghina Rasulullah itu kayak meludah kepada matahari. Ludahnya tidak akan sampai kepada matahari, tetapi justru ludahnya itu akan sampai kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu menempati kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Makanya kita akhirnya menjumpai dan mendapati betapa besarnya kedudukan Nabi, sampai siapapun itu yang mengolok-olok Nabi, sampai syariat Nabi kalau diolok-olok, hidupnya tidak akan pernah beruntung. Makanya Imam Nawawi juga mencatat dan mendokumentasikan sebuah kisah nyata di dalam kitabnya Bustanul Wa'idin, taman orang-orang yang mendapatkan peringatan atau taman peringatan. Di dalam kitab tersebut Imam Nawawi menjelaskan ada orang itu melecehkan hadis Nabi. Bahwasanya ada salah satu hadis Nabi itu, kalau kita ini diperintahkan dalam sunnah, kalau habis tidur malam kita disunahkan untuk mencuci tangan. Kedudukannya sih sunnah. Dan Nabi menyebutkan alasannya, fa innaka la tadri aina batat yadaka, karena kamu tidak ngerti kemana tanganmu ketika di waktu kamu tidur. Bisa jadi menggaruk kehormatan ataupun kemaluan. Lalu ada seseorang yang ketika mendengar hadis itu dia melecehkan. Dia berkata, saya tidak akan mau mencuci tangan saya karena saya tahu kemana tangan saya ketika tidur. Maka ketika dia mengatakan itu, jegrek, Allah yang mendengar langsung melecehkan nabinya. Tidak lama setelah itu tangannya menjadi busuk, pantatnya menjadi busuk sampai mati. Nah, itu yang kita dapatkan, bahwasanya perkara ini merupakan bagian dari hal yang kita harus mengerti. Ini perkara besar. Makanya sampai Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pun menerangkan kan, sampai ada seekor anjing pun bisa menerkam seorang pendeta yang menjelekkan Rasulullah. Diterkam sampai mati, sampai menjadi sebab masuk Islamnya 40.000 orang. Dan itu ada dalam kitab-kitab mu'tabar dalam hadis dan sirah. Menunjukkan kepada kita tidak main-main itu. Raja Kisra, pemimpin Mesir, pemimpin Persia itu, ketika menyobek-nyobek suratnya Nabi karena marah, maka kemudian apa yang terjadi kepadanya? Allah menyobek-nyobek kerajaannya. 8 tahun setelah dia menyobek suratnya Nabi, kerajaannya sudah tidak ada lagi di atas muka bumi dan hilang dari peta. Padahal Persia itu termasuk salah satu negara terbesar, imperium terbesar setelah imperium Romawi, dan sudah berdiri ratusan tahun. Nah, di situ kita menjumpai, tidak main-main kalau sudah berbicara tentang Rasulullah, itu bukan perkara besar. Makanya sampai para ulama itu mengatakan, hutang kami kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kami kepada ibu dan bapak. Ini banyak yang kurang paham nih. Ada yang berkata, hutang kepada ibu lebih besar daripada hutang Rasul. Maaf ya, omongan saya ini bukan omongan saya, ini omongan para ulama. Hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Karena kita berhutang sama ibu dengan air susunya, berhutang sama bapak dengan dengatnya, tapi berhutang sama Rasul itu atas jalan keimanan yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Dan ingat, orang yang mereka itu mencintai Rasulullah itu pasti mencintai ibu dan bapaknya. Kok saya kemarin sempat baca itu di caption itu ngomong, tobatlah Ustadz, ngatain bahwasanya hutang kepada Rasul lebih besar daripada ibu, padahal Quran itu menyebutkan, hadis menyebutkan ibumu. Ini tidak paham ini konteksnya. Ini tidak kontradiktif. Orang yang cinta sama Rasul itu pasti cinta sama Nabi, karena yang memerintahkan kita untuk menghormati Nabi itu adalah Rasul. Tapi hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Mana dalilnya Ustadz? Loh, bukankah kita pernah mendapati Rasulullah pernah bertanya sama Umar, wahai Umar, bagaimana kedudukan aku di dalam hatimu? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri. Ditegur nggak sama Nabi? Ditegur. Nabi kemudian berkata apa?
Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajmain. Wahai Umar, tidak sempurna ya imanmu sampai aku lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya sendiri, kemudian orang tua dan anak-anaknya dan seluruh manusia. Baru pada saat itu Umar terkoreksi dan berkata, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada aku mencintai diriku sendiri. Jadi tolong ini dibenarkan yang posting, yang kemudian komen. Kalau komen tuh tolong dipikir dulu. Ada yang nyuruh saya tobat, loh saya tobat yang mana? Itu tulisan yang saya sampaikan, itu hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Itu perkataan para ulama. Saya cuma recycle kembali, bukan recycle ya, saya ulang kembali. Untuk kemudian kita mengetahui. Dan orang yang mencintai Rasul pasti mencintai orang ibunya. Ya. Jadi tidak kontradiktif. Jadi itu yang kita. Jadi kedudukan Nabi itu begitu besar. Makanya sampai Allah itu kalau manggil Nabi Muhammad, nggak pemanggilnya Muhammad, tapi manggilnya ya ayyuhan nabiyyu. Padahal ketika memanggil Nuh, Musa, Ibrahim itu dipanggil nama. Coba cek dalam Quran. Kalaupun disebut nama Muhammad, selalu disebutkan kata setelahnya itu Rasul. Untuk menunjukkan kedudukan Nabi itu betul-betul seorang Nabi dan Rasul di hadapan Allah. Makanya Masya Allah ini yang menjadikan kita harus memahami. Kalau kemudian berkaitan semacam ini, berarti inilah bukti kecintaan kita. Kalau kita mendapati ada orang yang menistakan Rasulullah, ya kita harus membela, menunjukkan bahwasanya ketidakridhaan kita dengan perkara itu. Ada yang menjawab gini, udahlah kalau kemudian kita mencintai Rasulullah itu tidak usah gitu. Mencintai Rasulullah itu dengan mengamalkan sunnah. Ini irisannya nggak ngerti. Mengamalkan sunnah itu konsekuensi keimanan. Tetapi ketika kita membela kehormatan Nabi, itu membela ketika ada yang merusak kehormatan Nabi. Itu sesuatu yang berbeda. Kita tetap mengamalkan sunnah, kita tetap mencintai sunnah, kita tetap melakukan ibadah. Melakukan ibadah dan mengamalkan sunnah itu merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Nabi. Tapi membela Nabi itu merupakan bagian dari perkara-perkara pembelaan kita sebagai bentuk dari giroh kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah. Antum kalau misalkan jalan, istri antum dicolek gini bagian pantatnya, antum terima nggak? Nggak terima. Ya. Pasti antum marah kan? Ya. Bisa jadi antum pukul duluan. Ya. Baru setelah itu antum tanya, kenapa kamu colek-colek? Itu bahasa yang paling mudah untuk kita pahami. Makanya kita harus menyampaikan message. Message-nya itu apa? Message-nya bahwasanya kita tidak terima. Dan sesungguhnya kita memang harus terus memperlihatkan kekuatan yang dimiliki oleh seorang muslim supaya ketika orang-orang yang benci sama Islam, ketika mereka tahu tentang Islam dan kekuatannya, mereka tidak menggampangkan untuk merendahkan kaum muslimin. Ini message. Makanya pernah kan ketika tawaf, pada waktu tawaf Rasulullah itu pernah dikomentari oleh orang-orang musyrikun. Ini sahabat ini lemah banget, tawafnya lemah, lunglai. Lalu kemudian ketika dikomentari lemah dan lunglai, Rasulullah langsung mengatakan, ayo kita tawafnya sambil lari. Makanya ada syariat, yaitu syariat berlari itu kecil. Yaitu berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Antum kan pernah umrah kan? Iya, kan antum pernah umrah. 3 putaran pertama kan lari. Itu karena apa kok lari? Karena menjawab sindiran orang-orang musyrik pada saat itu. Halah para sahabat tuh lunglai, nggak punya kekuatan, makanya tawafnya itu lemes. Dijawab sama Nabi dengan apa? Ayo kita lari. Lari-lari kecil. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam sunnah itu? Memperlihatkan dan menyampaikan message. Kaum muslimin itu kuat dan tidak boleh untuk diremehkan. Jangan ganggu kalau nggak pengen diganggu. Kalau kamu pengen dirahmati, rahmati. Do you understand? Insyaallah. Ya, yes. Luar biasa. Tadi tadi sebenarnya udah kejawab juga sih sikap kita, berarti kita harus menunjukkan bahwa kita harus membela penghinaan tadi gitu sebenarnya. Tapi cara yang terbaik yang harus kita lakukan nih gitu ya, apa sih Snat gitu? Ya apa yang bisa kita lakukan? Antum sekarang buka surat Yunus. Antum ada Quran? Ada di. Buka surat Yunus. Buka semuanya, buka. Yuk, buka. Buka surat Yunus. Buka ayat yang ke-88. Surat Yunus 88. Ya. Kan ada yang berkata gini, ngapain sih kita boikot, nggak usah. Ya, banyak gitu. Nggak usah gitu. Ayo kita belajar kepada satu ayat supaya kita ngerenungi bahwasanya apa yang kita lakukan itu selalu
berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya insyaallah. Buka surat Yunus 88. Sudah? Sudah. Coba antum baca artinya. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Apa yang antum ambil kejadian ini dengan masalah boikot, apa yang korelasinya, akhi? Antum kan gayanya pakai topi gitu kan. Korelasinya apa ayat ini dengan boikot ketika bisa kita lakukan itu gitu. Mau sholat istikharah dulu. Apa akhil karim? Berdoa kepada Allah untuk meminta membinasakan mereka yang telah menghina, enggak ya? Berdoa sama Allah. Untuk antum melihat nggak di sini? Coba baca istiadah dulu. A'udzubillahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta petunjuk pada ayat yang kita baca. Coba kira-kira apa yang antum tangkap pada ayat itu? Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Bisa pesan mie ayam dulu. Bisa call friends. Apa Mas Sigit? Baca. Apa korelasinya dengan apa yang sedang dilakukan sebagian dari kaum muslimin ketika mereka berusaha setidaknya memboikot, tidak membeli produk dari mereka yang merendahkan tentang kehormatan Nabi yang kita cintai? Sama sih saya sama Mas Sabto. Karena membinasakan. Iya, karena apa itu? Ada yang bisa mencoba untuk menangkap tentang itu? Akbar tuh. Apa Akbar? Hafiz. Itu ala qulubihim masdud ala amwalihim itu berarti hilangkanlah hartanya, maksudnya binasakan. Ya. Robbanat mis ala Robbanat mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Apa artinya itu? Korelasinya apa? Korelasinya itu Allah mengambil hartanya dan membinasakannya sehingga terlihatlah tanda-tanda kebesaran Allah hatta yarul adzabal alim. Jadi gini, coba dilihat. Di situ Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkanlah harta mereka, hartanya Fir'aun itu hancurkan. Karena hartanya Fir'aun itu dipakai untuk menyesatkan orang dari jalan Allah yang lurus. Wasdud ala qulubihim, kuncilah hati mereka. Yang disebutkan Nabi Musa itu apa? Robbanat mis'ala amwalihim. Matikan, hancurkanlah hartanya. Berarti Nabi Musa tahu. Kadang-kadang harta yang dimiliki sama orang yang benci Islam itu dipakai harta itu untuk memerangi Islam. Berarti kalau kemudian kita melakukan boikot itu sebenarnya bagian dari realisasi kita untuk melemahkan mereka. Supaya menyampaikan message. Tolong dong, jangan gituin kami. Makanya kemudian kita mengadakan, kita boikot. Bahkan dengan itulah kita harusnya akhirnya juga mengambil pelajaran apa yang penting. Bahwasanya mengembangkan dan membesarkan pengusaha-pengusaha muslim itu menjadi sebuah perkara yang kita harus sadari. Ya. Tapi yang menarik itu Nabi Musa itu apa? Robbanat mis'ala amwalihim. Hancurkan hartanya ya Allah. Nah, itu menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran. Bahwasanya kalaupun kita hanya bisa sekarang itu dengan memboikot ya kita boikot gitu. Yang tentunya kita harus paham apa yang kita lakukan ketika menunjukkan perlawanan kita kepada apa yang mereka lakukan ketika melecehkan baginda Rasulullah, maka sesungguhnya tentunya jangan sampai mengundang mudarat dan keburukan lebih besar. Ya apa yang kita bisa lakukan? Nggak beli ya sudah nggak beli. Itu sebuah perkara yang baik. Dan itulah yang kita dapatkan dari pelajaran ketika Nabi Musa meminta supaya Allah itu memboikot hartanya Fir'aun. Kalau bahasanya kita itu robbanat mis'ala amwalihim itu ya Allah boikot hartanya Fir'aun gitu. Paham kan akhi? Paham. Ini
Ya, karena memang boleh dibilang banyak yang menyesatkan juga nih, bahkan umat muslim sendiri apa namanya yang bilang ya itu nggak usah lah, nggak perlu lah diboikot. Nah makanya itu yang ternyata emang sebenarnya itulah jawaban yang tepat gitu. Salah satunya adalah memboikot produk mereka gitu. Tadi surat apa tadi? Yunus 88. Masya Allah, apa? Iya tumbennya bener. Biasanya langsung Masya Allah. Tadi karena ta'awud tadi kali ini Ustaz. Iya. Dan memang Kenapa kita harus ta'awud, akhi? supaya- Kenapa sholat itu pada rakaat yang pertama membaca ta'awud? Antum kan ngomong ta'awud. Iya, nah itu jawabannya ada di From the Earth to the Earth, Saya insyaallah. sampaikan. Salah satu di antara jawaban sederhana kenapa kita ta'awud ketika akan membaca Quran. Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Karena sesungguhnya ada 7 hikmah kenapa kita membaca ta'awud setiap sebelum kita membaca Quran. Salah satunya karena sesungguhnya Quran itu menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan hati dan jiwa. Sifatnya setan itu membakar kebaikan. Dan kita berta'awud karena fungsinya ta'awud itu sebagaimana air yang memadamkan apinya setan. Kayak yang tadi kan setelah ta'awud akhirnya Ya, lumayan. banyak. Mungkin dari Hah? Tahu apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. nah, ta'awud itu ada 3 Loh, Ya. redaksinya. Apa saja? Yang pertama, Pertama, pertama jadi apa? gini Ustaz. Pertama. Tolong bisa nggak? Kalau friend boleh atau Bisa nggak ini diganti? kenapa udah mau buka ini Ustaz? Anda jangan ninggalin studio, jangan ditinggalin dong studionya Ustaz. Pengen kalau dia ketawa. Iya, kenapa kemudian ta'awud itu ada 3? Astagfirullahaladzim. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Dan tahukah Dari itu mana kenapa maksud? dibaca di dalam sholat? Karena memang ada spesialisasi setan yang selalu mengganggu kita dalam sholat, namanya khinzib. Maka api yang dibawa khinzib ketika mengganggu dan ketika membakar kebaikan yang kita dapatkan dalam sholat itu disemprot dengan isti'adah, karena isti'adah itu bagaikan air yang memadamkan gejolak apinya setan. Masya Allah. Ya, nih kalau tadi kayaknya ada pertanyaan, mungkin Ya. dari Ini juga kita komentari hal yang lain yang juga kita harus mengerti tentang masalah satu film yang sedang viral, ya kan? Nah, masalah kita ada film yang sampai pertama gini, akhi. Jangan suka ngelempar rumah orang, jangan suka ngelempar rumah orang kalau rumahmu dari kaca. Paham nggak sih? dibalikin lagi. Mana maksudnya? Nggak, jangan Jangan melempar. melempar rumah orang kalau rumahmu Dari dari kaca. kaca. Kalau ternyata kamu itu lemah, apa yang kamu yakin itu ya jangan suka ngelempar rumah orang gitu loh. Karena rumahmu nanti akan hancur gitu. Juga, ya. Artinya gini. Tapi sebelumnya tapi yang buat itu kan umat muslim juga Ustaz. Iya, makanya yang kita harus pahami adalah disinilah kita harus paham bahwasanya untuk menjelaskan kita ini orang baik kan tidak perlu kita melecehkan orang. Kalaulah kita pengen mengatakan jangan suka main klaim gitu, jangan suka main klaim. Main klaim itu sukanya itu mengklaim bahwasanya saya ini yang paling benar. begini, saya Ya. ini paling NKRI, saya ini paling sunnah, saya ini paling ini. Jangan suka main klaim. Biarkan orang yang menilai sendiri. Yang kita sedihkan itu apa? Kita kembali kepada masalah cadar. Masalah cadar itu yang kita harus mengerti adalah cadar itu syariat. Pakai cadar, di situ ada keutamaan yang besar karena sebagian ulama mewajibkan. Tidak pakai cadar karena menganggap itu bukan wajib selama menutup aurat, itu pun tidak berdosa bagi sebagian besar para ulama yang lainnya. Tapi melecehkan cadar itu beda. Menarik orang yang pakai cadar itu hukumnya jadi beda. Istri saya pakai cadar, tapi dia mengambil pendapat yang sunnah,
bukan yang wajib. Ada circle-circle saya tidak pakai cadar, dan saya pun tidak mengatakan itu berdosa kan. Tetapi memang semuanya sepakat para ulama, terlepas dia wajib dan tidak wajib, maka memakai cadar itu lebih baik. Kalau mau cadar, ya monggo silahkan diambil pendapat dalilnya. Kalau tidak pakai cadar pun silahkan, kalau dia memang mengambil pendapat yang tidak mewajibkan. Tapi jangan dibenci cadarnya. Kalau ada 1-2 perkara orang yang salah ketika dia memakai cadar salah, tidak perlu kita diskreditkan cadarnya. Sebagaimana ada orang sholat korupsi itu kan nggak perlu kita salahkan sholatnya, kemudian sholatnya kita tendang kan. Dan tidak perlu menjadi orang yang seakan-akan lebih benci kepada syariat daripada orang kafir sekalipun. Maaf ya, banyak non muslim yang tidak memasalahkan cadar, tapi justru banyak orang yang mengaku dirinya muslim malah memasalahkan cadar. Nah itu kan membuat kita kadang-kadang bingung. Filmnya apa Ustaz? Tadi Ustaz. Enggak ada. Enggak usah lagi. Kayaknya udah di take down deh. Ini pertanyaannya nih. Ya, Masya Allah itu cadar. Apalagi sekarang udah diwajibkan masker malah suruh lepas-lepas lagi sekarang kan. Sama pemerintah padahal. Ini Kalau syariat antum- Allah yang nyuruh lagi. Kalau antum tuh kan sukanya pakai cadar, tapi nggak pakai jilbab. Sekarang San masker. Masker sekarang. Ya Masya Allah. Nah Iya. tapi itu perlu kita perhatikan juga. Jadi jangan terbawa. Maksudnya emang kita harus menyaring juga informasi. Ini karena jatuhnya misinformasi buat orang-orang yang sudah nonton gitu. Gitu. Ya tentunya kita harus Dan menyampaikan. itu dipertontonkan gitu. Itu aja sih yang disayangkan gitu. Iya. Kita Enggak, Kita kesel. mau- Enggak. kita Masya mau cingkrang. Saya ini termasuk yang cingkrang. Saya tidak mau isbal untuk menutupi mata kaki. Karena saya mengambil jalur hati-hati. Mau masalah makanan aja hati-hati, masuk masalah syariat nggak mau pakai hati-hati kan. Saya lebih hati-hati untuk mengambil pendapat jangan isbal. Tapi memang saya juga tidak menutup bahwasanya sebagian para ulama mengatakan boleh memakai pakaian yang menutup mata kaki selama tidak sombong. Di situ tentunya kita akhirnya paham kan terjadi perbedaan para ulama. Ya. Kamu pakai celana nutup mata kaki, kamu tidak celana pakai untuk mata kaki, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu membenci itu jadi masalah. Paham nggak? Ya. Kalaupun ada orang yang kemudian di atas mata kaki dia melakukan ini dan itu, yang salah bukan syariatnya, yang salah oknumnya. Ya. Ya itu. Ya, Insya Allah. Ini buat sahabat Syamila yang nonton menyaksikan sore ini boleh bertanya juga, dan Insya Allah nanti mumpung ada guru kita bisa dijawab Insya Allah ya Ustaz ya. Ya. Tapi sebelumnya nih juga mau ngingetin lagi bahwa ini di belakang kita sebenarnya udah ada nih From the Earth to the Ash. Nah ini sebenarnya untuk cara mengarungi tafsir bacaan sholat. Nah itu nanti ada di bulan Desember insya Allah. Tapi pendaftarannya masih buka hingga sekarang. Bisa diklik bit.ly/FTE-TTA atau bisa dibantu sama admin di 0857 751 50057. Ya, jadi kenapa kita mengadakan Syamila Series Season 2 ini tentang masalah sholat From the Earth to the Arsh. Karena kita tahu betul bahwasanya tak terkecuali kita ya sering sholat tapi kadang-kadang makna khusyuknya kurang hadir pada kehidupan kita dalam sholat kita. Tidak khusyuknya kita itu akan mempengaruhi banyak aktivitas kita. Makanya kalau kita boleh mengadakan satu evaluasi total itu salah satunya dalam sholat. Karena saya ingin mempelajari kualitas kembali sholat saya, maka akhirnya itulah yang kemudian kita ingin buat. From the Earth to Arsh itu kita membahas tentang semua masalah yang berkaitan tentang tafsir bacaan sholat kita. Kayak tadi, kenapa isti'adzah, ada berapa lafadznya, kenapa kita harus mengucapkan itu, maka itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya itulah yang menjadikan kita mengadakan acara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Tapi emang sayang banget kalau misalkan melewatkan ini karena banyak banget ilmu-ilmu yang penting yang tidak dibahas oleh guru kita di offline ataupun di online sebelum-sebelumnya, dan ini baru pertama kali hadir di Syamila Series Classroom Part 2. Insya Allah nanti banyak pembahasan-pembahasan yang memang perlu banget untuk kita pahami ilmunya insya Allah. Nah,
apa namanya tadi saya sudah kasih tahu. Nah kalau misalkan daftar sekarang juga nanti di grup insya Allah akan ada kajian khusus juga. Kan ada mau iklannya kan? Hilya Tholibul Ilmi. Jadi memang sebelum nanti kita mulai kajiannya nanti ada kajian di Berapa diulang lagi? Telegram. Nomor teleponnya bisa lihat di sini 0857 751 50057. Ya. Mas, 08. 0857 751 50057 atau bisa di bit.ly/FTETTA. Masya Allah. Dan kita akan selenggarakan bukan 1 kali pertemuan, tapi insya Allah sampai 17 kali pertemuan. Ya. Jadi insya Allah sembari kita ikut serta akan banyak sekali ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan insya Allah. Mungkin kita putar dulu ya iklannya. Boleh? Ini teaser dari From the Earth to the Ash. Belum. Enggak, tapi nanti kan bakal ada closing lanjut. Iya. Udah langsung aja. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا Disinilah kualitas kehidupan manusia itu dimulai. Siapapun manusia yang pada teras kehidupannya bertumpuk-tumpuk masalah, lalu dia kebingungan bagaimana menyelesaikan satu persatu masalah yang dia jumpai, maka kaidah langit menyampaikan kepada kita, rapikan kualitas kehidupan kita di dalam sholat, maka Allah yang akan merapikan kualitas kehidupan kita yang berantakan. Inilah saatnya kembali kepada esensi kita berdiri di dalam sholat kita. Ikuti Syamila Series Classroom Season 2 From the Earth to the Arsh. Sensasi memahami tafsir bacaan sholat. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب. Tuh, banyak yang nanya nih, Mas Sabto dijawabin, ntar di Ternyata sudah banyak yang maghrib di tempatnya. Oh ya, Masya Allah. Ini juga kita di Bekasi, insya Allah sebentar lagi juga maghrib. Tapi singkat aja, jadi ada beberapa sebenarnya pertanyaan yang sama, termasuk classroomnya dari jam berapa sampai jam berapa. Insya Allah malam jam insya Allah Habis isya sampai jam pada isya setengah 10. sampai setengah 10 Online ya. Dan insya Allah kalau misalkan tidak mengikuti atau berhalangan hadir, insya Allah ada siaran ulangnya tetap bisa kita saksikan gitu. Jadi kapanpun. insya Allah nggak rugi sih gitu. Dan insya Allah akan kita sajikan dengan packaging yang terbaik. Ya. Dan mungkin yang udah ngikutin Journey with Quran ini beda dengan pembahasan kita atau kemasannya sangat beda sama Journey with Quran. Insya Allah lebih baik. Gitu. Ya udah, sebagian sudah adzan, kita cukupkan akhil karim. Ya, kita cukupkan dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup. Apakah classroomnya berbayar? Iya, Ya. classroomnya berbayar karena nanti akan kita pakai sebagian besarnya adalah untuk membayar Membebaskan, ya. dana talangan atau membebaskan rumah dakwah. Jadi sekaligus bisa ikut berwakaf tapi mendapatkan ilmu. Dan insya Allah harganya sangatlah murah dibandingkan dengan apa yang nanti kita dapatkan
Ya. sampai 17 kali pertemuan, dan itu kita pakai untuk kemudian sebagian besarnya adalah untuk berwakaf membebaskan rumah dakwah yang hari ini kita masih memiliki dana talangan. Sekaligus pula kalau ada para donatur, para musinin yang masih berkelapangan harta, monggo silahkan ikut di dalam membantu kami membebaskan dana talangan rumah dakwah supaya kami proyek-proyek dakwah ke depannya bisa semakin maksimal dan supaya lebih keras lagi untuk memperoleh kebaikan. Ya, insyaallah. Ya, itu saja, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.